Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan netizen yang dirahmati Allah. Pergaulan milenial zaman now. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda nan rupawan lagi hartawan. Ia merupakan seorang pemuda Quraisy yang lahir pada zaman jahiliyah, 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih rapi rambutnya, lebih baik pakaiannya, dan lebih banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Tapi Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang berbeda. Sang Maha Pemberi nikmat memberikan cahaya Islam di hatinya. Bahkan Mus'ab bin Umair sering menghadiri majelis Rasulullah SAW walaupun secara diam-diam. Pada suatu hari, gerak-geriknya terlihat oleh salah satu kerabatnya. Berita bahwa Mus'ab bin Umair telah murtad dari agama nenek moyangnya pun cepat tersebar. Sang ibunda yang mengetahui hal ini kecewa bukan kepalang. Ibundanya yang dulu menyayanginya kini tega menyiksanya. Untuk menanggapi hal ini, Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Pada suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Kemudian muncullah Mus'ab bin Umair yang mengenakan pakaian jubah putih yang kasar dan penuh tambalan. Hingga Rasulullah SAW pun melihatnya. Ia pun menangis teringat akan kenikmatan dunia yang ia peroleh sebelum dia memeluk Islam." Hadis riwayat Tirmizi. Tapi Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang memiliki kecerdasan dan ilmu di luar batas. Tak ayal ia menjadi salah satu sahabat utama Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pun pernah menyuruhnya untuk berdakwah di Madinah. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk Islam dikarenakan baiknya cara penyampaian dan kecerdasan Mus'ab bin Umair dalam berargumentasi, serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Buah dakwah Mus'ab bin Umair inilah yang menjadi titik awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbeda dengan pemuda zaman sekarang, para remaja banyak terkena kasus kenakalan para remaja. Pada tanggal 8 Juni 2021, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai bahwa remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan tingginya angka coba pakai, yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada suatu kasus yang terjadi di Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Ada seorang anak yang tega membacok ayahnya sendiri dalam keadaan mabuk. Na'udzubillah. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Generasi yang di tangannya terdapat handphone pintar, di kepalanya terdapat WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang paling fenomenal ialah game online. Sehingga waktu mereka terbuang sia-sia tanpa guna. Padahal mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengukir prestasi. Lalu, bagaimana cara mereka untuk mengatasi remaja milenial masa kini? Syekh Al-Utsaimin memiliki beberapa solusi untuk memperbaiki akhlak para remaja. Yang pertama, memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matan maghfun fihi ma kasiran minan nas asihatu wal farogu." Artinya, ada dua nikmat dari Allah Ta'ala yang kurang diperhatikan oleh manusia,
yakni nikmat sehat dan waktu luang. Para remaja seharusnya tahu bagaimana cara mereka mengatasi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca buku, menulis, membuat karya, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik dalam suatu sabda Rasul ibarat dengan berteman dengan penjual parfum dan penempah besi. Jika engkau berkawan dengan penjual parfum, maka engkau akan ikut tercium bau parfum. Jika engkau berteman dengan penempah besi, engkau pun akan tercium bau yang tidak sedap darinya. Yang ketiga, memilih sumber bacaan yang baik dan benar. Sumber bacaan yang paling penting adalah Al-Quran dan kitab-kitab tafsir yang berisi tafsir-tafsiran akal yang benar. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan kitab-kitab Ahlus Sunnah yang berdasarkan dua hukum Islam tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama remaja generasi penerus bangsa, gunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu. Teguhmu membangun umat. Engkaulah remaja kebanggaan Nabi Muhammad. Semangatmu menjaga diri dan sahabat. Sukses di masa muda, jadi muslim yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.